Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, dosen penguji, serta guru pamong yang menilai UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ine Ilian Retna, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Bidang studi Bahasa Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 220010392315647 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8B SMP Negeri 1 Senduro dengan materi menulis teks puisi. Saya mengharapkan kritik dan saran dari Bapak Ibu Guru, dosen, dan penguji untuk perbaikan praktek pembelajaran di masa mendatang. Berikut akan saya tayangkan video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Silakan untuk bunga dipimpin berdoa dulu. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik ya. Baiklah, kalau begitu sebelum Bu Ina memulai pembelajaran, Bu Ina mau mengabsen kehadiran kalian satu persatu. Ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Bu Ina absen dulu ya. Chandra, Hafiz, ada ya? Ada. Masuk ya. Apa ini? Sakit. Sakit. Oke. Citra, Vika, Naila, Sarah, Firza, Salsabila, Wisnu, Rizka, Sultan, Yulan, Rizka. Ada, ini juga. Sebelumnya, Bu Ina akan mengingatkan kembali materi yang kemarin sudah kita pelajari. Pertemuan sebelumnya. Kita belajar tentang apa, anak-anak? Unsur fisik dan unsur batin. Ya. Sekarang Bu Ina tanya, unsur fisik itu apa saja? Tipografi, diksi, rima, imajinasi, bahasa, figuratif, kata, komunikatif. Iya, betul sekali. Jadi unsur fisik itu ada tipografi, ada apa lagi? Diksi. Ada diksi dan lain sebagainya. Kalau unsur batin, ada apa saja? Ada pemahaman, nada, atau perasaan. Iya, unsur batin di sini ada tema, ada nada, ada perasaan dan lain sebagainya. Sebelum Bu Ina memulai pelajaran hari ini, saya akan menampilkan sebuah gambar. Kalian tahu siapakah yang ada dalam gambar di depan? Siapa? Khairul Anwar. Hairil Anwar. Siapakah sosok beliau ini? Siapa? Sastrawan Indonesia. Puisinya banyak sekali, karyanya, hasil karyanya beliau ini banyak sekali. Dia menghasilkan ratusan puisi. Beliau ini sangat menghargai
baik ibunya. Jadi beliau ini menghasilkan puisi yang berjudul Ibu. Kalian pernah dengar? Pernah dengar puisi Khairul Anwar yang berjudul Ibu? Pernah. Ini akan membacakan sepenggal puisi karya Khairul Anwar. Ibu, karya Khairul Anwar. Pernah aku ditegur, katanya untuk kebaikan. Pernah aku dimarah, katanya membaiki kelemahan. Ibu, pernah aku merajuk, katanya aku dimanja. Pernah aku melawan, katanya aku degil. Pernah aku menangis, katanya aku lemah. Setelah Bu Ina membacakan puisi berjudul Ibu, Bu Ina ingin menanyakan sesuatu terhadap kalian, pada kalian. Apakah kalian sayang terhadap ibu kalian? Sayang. Sayang sekali ya. Nah, kalian bisa mengungkapkan rasa sayang kalian itu melalui apa? Puisi. Puisi. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Khairul Anwar. Beliau juga menciptakan puisi khusus untuk ibunya yang berjudul Ibu. Ya. Nah, anak-anak, hari ini tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah mampu menentukan tema penulisan puisi dengan tepat. Yang kedua, mampu menemukan diksi yang sesuai dengan tema penulisan puisi secara tepat. Dan yang terakhir yaitu mampu menciptakan puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi dengan tepat. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas diksi. Apa diksi itu, anak-anak? Diksi itu? Apa itu diksi? Pilihan kata. Pilihan kata. Nah, untuk membuat puisi, kalian harus menentukan diksinya terlebih dahulu yang cocok dengan tema. Ya, pertama kalian kan menentukan tema. Yang kedua, menemukan diksi. Yang ketiga, baru kalian membuat atau menciptakan puisi secara utuh. Paham, anak-anak? Paham. Anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, saya akan menayangkan video sinematik. Kemudian yang kedua di sini, Bu Ina akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Karena di sini jumlahnya 20 orang ya. Jadi 4 kelompok. Kemudian yang ketiga, nanti ada tugasnya secara individu dan secara kelompok. Untuk yang tugas individu, kalian menulis puisi berdasarkan diksi yang sudah kalian temukan. Kemudian yang terakhir nanti Bu Ina minta kalian untuk membacakan puisi perwakilan kelompok. Paham ya? Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, Bu Ina akan menayangkan sebuah video sinematik singkat. Ini berhubungan dengan materi kita hari ini. Videonya berjudul Mana Janji Ayah. Kita saksikan dulu videonya. Kalian perhatikan baik-baik ya.
Diksinya, contohnya apa? Usia senja. Usia senja. Kemudian Membanding bulan. kemudian kelompok 4. Contohnya apa? Cinta. Cinta. Cinta seorang ayah. Kemudian apa lagi? Berjuang. Berjuang. Nah, ini diksi ini bisa kalian gunakan untuk menulis puisi. Kemudian yang keempat, dari diksi-diksi yang kamu temukan bisa dikembangkan menjadi larik-larik puisi. Jadi nanti kamu menemukan diksi ini. Kemudian kamu buat puisi yang utuh. Larik-lariknya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang ditanyakan? Kalau misalnya puisi itu sama dengan tema, bagaimana Bu? Iya, bagus pertanyaannya Bunga. Terima kasih. Jadi pertanyaannya Bunga seperti ini. Apakah judul Puisi itu sama judul dengan puisi bisa sama dengan tema? Misalkan di situ temanya ayah, kemudian judulnya juga ayah. Boleh. Karena apa? Karena judul dan tema itu merupakan satu kesatuan. Kalau tema itu lebih luas, kalau judul lebih sempit. Paham ya? Bisa diterima semua? bisa. Setelah kita mengetahui langkah-langkah menulis puisi tadi ada 4 ya. Yang pertama menentukan tema, menentukan judul puisi yang menarik. Yang ketiga memilih diksi yang tepat. Dan yang terakhir mengembangkan diksi menjadi larik-larik puisi. Tugas selanjutnya adalah tugas kelompok di sini. Kalian membuat puisi. Bu ini akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sudah ditentukan pertemuan kemarin kan ya? Ya. Nah, sekarang kalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Saya nanya ya, Bu ini akan membagikan LKPP. Di sini ada tugas. Diperhatikan. Di dalam LKPD terdapat tugas kelompok dan tugas individu. Yang pertama tugas kelompok, coba dibacakan Sultan. Tugas kelompoknya Sultan, bacakan. Berdasarkan tayangan video sinematik mana jadi ayah tersebut diskusikanlah bersama kelompok diksi-diksi yang dapat digunakan untuk menulis puisi bertema ayah. Kemudian untuk tugas individu, tolong dibacakan tugas individunya. Buatlah sebuah puisi bertema ayah berdasarkan diksi yang sebelumnya telah didiskusikan bersama kelompok. Kemudian tulislah puisi tersebut di LKPD dengan minimal berjumlah 5 larik. Jadi anak-anak di sini tugasnya ada 2, yaitu tugas yang pertama tugas kelompok, kemudian yang kedua nanti tugas individu. Tugas kelompok nanti kalian diminta untuk menemukan diksi-diksi yang berhubungan dengan video sinematik yang digunakan tadi. Yang bertemakan ayah. Nah, untuk tugas individunya, setelah kalian menemukan diksi-diksi, kalian bisa menulis puisi dari diksi yang sudah ditemukan. Paham ya? Sekarang kalian kerjakan tugasnya di LKPD ini. Kemudian kita beri waktu 30 menit dari sekarang. Di sini tugas kelompoknya kalian harus membuat puisi individu. Berarti di sini ada 3
pengorbanan, Pengorbanan. Kemudian apa lagi? Membanting tulang. Apa lagi? kesuksesan, Kesuksesan. Kemudian ayah, impian, iya. Kemudian yang kelompok dua. Diksi apa yang sudah kalian temukan? Usia senja. Membanting tulang. Kemudian iya. Dari diksi-diksi yang sudah kalian temukan, kalian membuat judul. Kalian buat judul yang bertema ayah. Sudah? Sudah. Nah, coba Sultan, kamu sebutkan, berdiri. Kalian sebutkan. Kamu sebutkan. pahlawan kesuksesanku, Kalian siapa? Sultan, Kemudian ayah, kaliannya? kasih, Kemudian ketiga? bait saja untuk ayah, Kaliannya? siapa? Iya, jadi di sini ada kelompok satu ada 3 orang. Berarti di LKPD-nya nanti itu berarti ada 3 puisi, 3 judul puisi. Ya, kemudian yang kelompok 2. Coba dibacakan judulnya apa saja yang sudah kalian temukan. Ayah. Hmm. Karya dari Vika. Hmm. Untuk ayahku, karya dari Rizka. Iya. Ketiga, ungkapan dari seorang anak, karya dari Yuan. Ya, terima kasih. Tadi kelompok 1 dengan kelompok 2 judulnya ada yang sama ya? Ayah. Tidak apa-apa, judul sama, tapi diksi yang kalian temukan pasti berbeda. Nanti bentuk puisinya juga berbeda. Paham ya? Judul itu sama tidak apa-apa, yang penting isinya berbeda. Isinya tadi kan yang ditemukan sudah berbeda dengan kelompok 1. Paham ya? Baik anak-anak, untuk aktivitas selanjutnya kalian Bu Ino minta untuk membacakan hasil karya puisi ke depan. Hasil puisi yang sudah kalian tulis berdasarkan diksi dan judul yang sudah ditemukan. Sekarang perwakilan kelompok 1, Bu Ina tunjuk kelompok 1. Perwakilan maju ke depan, silakan siapa yang oke, Sandra. Yang nanya diberatkan baik-baik. Yang berjiwa tegar. Bagiku, engkau penawar sesat di arena luas, memberi dengan cinta. Hidup untuk kami, berjuang untuk keluarga, selalu terpatri dalam hati. Perjuanganmu yang penuh arti. Maka diri ini kutitipkan padamu ayah, akan menjaga kebahagiaanmu padaku, hingga tiba saat anakmu tumbuh dewasa. Terima kasih untuk Sandra, berikan aplaus untuk Sandra. Selanjutnya untuk kelompok 2, perwakilan kelompok 2, silakan. Ayah, kerut di wajah tanda usia senja, tak menghalangi langkah tegarmu, mandi keringat membanting tulang. Demi kami semua keluargamu, wajar mengisi kau melangkah. Di senja hari baru kau mulai, hanya ada satu tujuan mulia, memberi sinar bahagia bagi kami. Terima kasih, berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang waktunya kalian menanggapi penampilan dari teman kalian yang tadi mempresentasikan hasil puisinya. Ino minta untuk kelompok 1 menanggapi dari penampilan kelompok 4. Silakan. diksinya sudah bagus, sudah sesuai dengan tema. Iya.
adalah sebuah karya sastra yang dibuat oleh seseorang sebagai hasil dari imajinasi yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan penggunaan bahasa yang khas, bunyi yang indah, dan mengandung banyak makna. Kelompok 4, apa kesimpulan kita hari ini? Unsur fisik merupakan tipografi, diksi, rima, imaji, bahasa, figuratif, kata konkret. Unsur batin yaitu tema, amanah, atau perasaan. Tadi sudah disebutkan ya kesimpulan kita hari ini, yaitu pengertian puisi, kemudian dari kelompok 4 tadi ada unsur fisik dan unsur batin. Yang terakhir adalah langkah-langkah menyusun puisi. Dari kelompok 1, Langkah-langkah menulis puisi yaitu yang pertama menentukan tema, yang kedua menentukan judul puisi yang menarik, yang ketiga memilih diksi yang tepat, dan yang terakhir adalah mengembangkan diksi menjadi lirik-lirik puisi. oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah kita lalui ya. Tadi kesimpulannya yaitu pengertian puisi, tadi sudah disebutkan oleh Bunga. Kemudian yang kedua, unsur pembangunnya. Di sini ada unsur fisik dan unsur batin. Kemudian langkah-langkah membuat puisi. Sudah mengerti semua ya? Sudah. Baiklah, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita tetap akan mempelajari tentang menulis puisi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita minta masing-masing individu membacakan puisinya masing-masing. Yang tadi kan per kelompok ya. Kita tunjuk per kelompok. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita minta semua individu untuk membacakan puisinya masing-masing. Oke?